kepala kita. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu. Kau telah melihat anak-anakmu serta hamba-hambamu, telah menghantarkan setiap persembahan mereka, baik persembahan syukur, persembahan tantangan, persembahan perpuluhan, persembahan apapun yang telah mereka persembahkan kepadamu. Biarlah itu naik bagaikan tubuh berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan Tuhan melipat gandakan setiap apa yang mereka terima di dalam pekerjaan dan usaha mereka, dan apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, buatlah beruntung dan berhasil. Kami memberkati persembahan hamba-hamba-Mu dan anak-anak tebusan darah-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan mempersiapkan kembali hati dan pikiran kita yang akan ditaburi kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan bangkit berdiri, kita angkat pujian ini kembali. Tuhan tak pernah janji, tapi Dia memberi kekuatan kepada kita. Itulah janji Dia dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji Dia selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya, Bagi yang setia bagi yang setia dan percaya. dan percaya, Bagi yang setia dan percaya. Amin. Kami ingin menjadi orang-orang yang setia. Kami ingin menjadi orang-orang yang berkenan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami ingin senantiasa dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami tambah hari, tambah berkenan kepadamu. Kehidupan kami tambah hari dibimbing, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan kami rindu Engkau lewat firman dan Roh Kudus menguasai dan mengendalikan hati dan pikiran kami, agar sepenuhnya hidup ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ampunkan sekedar kemurahan-Mu,
Sebelum kami bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan, biar kami layak bersekutu dengan firman-Mu yang hidup dan kudus ini ya Tuhan. Terlebih pada kesempatan ini kami rindu untuk lebih mendalami kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang ada, sehingga setiap taburan benih firman Tuhan itu akan dapat membantu membentuk kehidupan kami semakin sempurna di hadapan hadirat-Mu. Segala gangguan pekerjaan iblis yang coba-coba mengganggu jalannya penyampaian firman Tuhan, dan di tengah-tengah kami mendengar firman-Mu, Tuhan, kami mau panggil nama-Mu, usir tolak tengking kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan roh jahat engkau darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa didikan terakhir di kami siap dengar kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya ya. Di Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, selamat hari kita boleh beribadah kepada Tuhan, dan selamat kita tentunya menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Saya percaya firman akan terus membentuk kehidupan kita, dan cuma firman yang bisa membentuk hidup kita. Itulah sebabnya bukalah hati kita supaya kita kembali di hadapan Tuhan ibarat bejana tanah liat untuk dibentuk dan terus dibentuk sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang satu ayat firman Allah yang terambil di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-16. Ya. Dan di sana saya telah menjelaskan tentang satu buah kitab yang ada di hadapan Tuhan, yang setiap hari itu Tuhan pakai untuk mencatat setiap perbuatan-perbuatan. Menurut Nabi Maleakhi itu mencatat perbuatan-perbuatan orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang menghormati namanya. Tetapi ternyata saudara, lewat kebenaran-kebenaran yang kemudian kita kembali memperhatikan, baik yang tercatat di dalam kitab Maleakhi dan kemudian yang tercatat di dalam kitab Wahyu 20 ayat yang ke-12. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Atau kita buka 2 ayat. Maleakhi 3 ayat yang ke-16 dan Wahyu 20 ayat 12. Bila kita sudah dapat, bolehkah kita bangkit berdiri? Ya. Kita akan baca sama-sama Maleakhi 3 ayat 16 dan Wahyu 20 ayat 12 bagian B saja. Sudah dapat semua? Kita baca satu. Maleakhi 3 ayat 16 pada hitungan ketiga. 3. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi dikatakan di situ bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengarnya
sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Jadi sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Coba kita lihat Wahyu 20 ayat yang ke-12b. Sama-sama lagi 2-3. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka yang diterima berdasarkan. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Nah, ini 2 ayat yang menjadi dasar daripada perenungan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Jadi dalam 2 ayat ini saudara, yang pertama Maleakhi 3 ayat yang ke-16 dikatakan di situ bahwa ada kitab peringatan di hadapan Tuhan. Ya, yang kemudian mencatatkan tentang perbuatan-perbuatan orang-orang yang takut akan Tuhan dan kemudian orang-orang yang menghormati nama Tuhan. Sehingga pada penjelasan minggu yang lalu saya jelaskan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan itu tidak luput daripada pencatatan Tuhan. Semua itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Sampai saya katakan, apapun yang saudara lakukan hari-hari ini, yang engkau lakukan untuk Tuhan, yang engkau kerjakan untuk Tuhan, maka semua itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam kitab peringatan. Terima kasih Pak Stevi sudah mengingatkan. Dia ya ini hambanya ini. Jadi kitab peringatan sudah dicatatkan di dalam kitab peringatan, saudara. Semua yang engkau lakukan untuk Tuhan, maka itu tercatat di dalam kitab peringatan. Maukah itu besar ataupun perkara kecil, maka semua itu dicatat di dalam kitab kehidupan, kitab peringatan. Dan saya katakan kemarin itu diupah dan dilipat gandakan oleh Tuhan. Oke? Nah, setelah kemudian saya mempelajari firman Allah, saudara, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 bagian B, ya, di situ memberikan penjelasan bahwa ternyata bukan cuma perbuatan-perbuatan baik yang dicatatkan dalam kitab peringatan. Bukan cuma perbuatan-perbuatan ketaatan, kesetiaan yang dicatatkan dalam kitab peringatan. Tetapi perbuatan-perbuatan jahat pun, perbuatan-perbuatan dosa pun, perbuatan-perbuatan terkutuk pun, perbuatan-perbuatan kedagingan pun itu dicatat di dalam kitab peringatan, saudara. Lebih jelas kita kembali lihat Wahyu 20 tadi ayat 12b. Ayat 12b dikatakan, saudara, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saya bagi. Pertama dikatakan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Saya harap Bapak Ibu tidak lupa apa yang saya jelaskan. Orang-orang mati yang dimaksudkan ini adalah orang-orang mati yang disimpan di mana? Masih ada yang ingat? Disimpan di mana? 13, coba cek ayat 13. Ya. Lubang jurang maut, alam maut, saudara. Ya, coba cek 13. Silakan. 13. Wahyu 20 ayat 13. Siapa saja? Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Terima kasih. Jadi orang-orang mati yang ada di sini, di alam maut atau lubang jurang maut, itulah kematian atau tempat orang-orang mati di luar Tuhan. Ya.
mati, saudara, kalau dia dikeluarkan dari lubang jurang maut, berarti perbuatan-perbuatannya perbuatan baik atau perbuatan jahat sudah kita mengerti. Itu sudah memberikan penjelasan bahwa perbuatan-perbuatan yang dicatatkan di dalam kitab-kitab itu, kata Wahyu, kata Rasul Yohanes, adalah perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan terkutuk, perbuatan-perbuatan kedagingan yang bertentangan dengan firman Allah. Ya, itu dicatatkan di dalam firman Allah. Makanya dikatakan begini, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi jelas bahwa perbuatan yang dikatakan oleh orang-orang mati tadi adalah perbuatan-perbuatan dosa. Dan kemudian dikatakan di dalam kitab-kitab itu, ini saudara pengadilan Kristus. Ya susah juga jalan pendek ya. Nyampe. Saya dipinjam tangannya. Ya, ini pengadilan Kristus, saudara. Dan di hadapan pengadilan Kristus itu, ketika masuk pada pengadilan atau penghakiman terakhir, ada 3 buku yang dibuka, ada 3 kitab. Yang pertama, kitab kehidupan. Yang kedua, kitab peringatan. Dan yang ketiga, Alkitab. Jadi kalau misalkan dari 3 kitab ini, kita sudah tahu perbuatan-perbuatan jahat kita tertulis di mana? Kitab kehidupan atau kitab peringatan atau Alkitab? Pastinya kitab. Saudara, Anda jawab salah pun tidak akan berpengaruh di nilai Anda. Anda tidak sedang dinilai. Ya, mari kita relax saja, santai ya. Jadi sekali lagi bahwa 3 kitab ini, kitab kehidupan, kitab peringatan, dan kitab Alkitab maksud saya. Nah, perbuatan-perbuatan jahat itu nggak dicatatkan di dalam Alkitab. Perbuatan-perbuatan jahat kita tidak dicatatkan di dalam kitab kehidupan. Karena kitab kehidupan ini dicatatkan nama-nama yang punya hak untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita sudah terdaftar di dalam kitab kehidupan, kita punya kesempatan untuk hidup yang kekal. Tetapi untuk perbuatan jahat, dosa, perbuatan-perbuatan terkutuk itu dicatatkan di dalam kitab peringatan. Makanya saya katakan tadi, tidak semua ternyata di dalam kitab peringatan itu bukan hanya mencatat perbuatan baik seperti dikatakan kitab Maleakhi tadi, tetapi juga saudara, perbuatan-perbuatan jahat itu pun dicatatkan. Perbuatan-perbuatan dosa itu pun Tuhan catat. Perbuatan-perbuatan terkutuk pun Tuhan catat, saudara. Di dalam kitab peringatan untuk mengingatkan kepada Tuhan tentunya, ya bukan kita bilang Tuhan tidak bisa mengingat, tetapi itu sebagai bukti bahwa ada catatan di mana ada perbuatan pelanggaran terhadap firman Allah. Jadi itu dicatat. Pertanyaannya begini, saudara. Alkitab mengatakan tidak ada satu orang pun yang benar. Semua orang bersalah. Artinya ada banyak orang semua orang berbuat kesalahan. Pertanyaannya begini, berapa banyak kesalahanmu yang sudah dicatat di dalam kitab peringatan? Ada berapa banyak dosa yang engkau lakukan dan kemudian dicatat di dalam kitab peringatan? Ada berapa banyak perbuatan-perbuatan terkutuk yang kemudian dicatatkan di dalam kitab peringatan itu, saudara? Ya, seperti halnya tentang perbuatan baik, bahwasannya tidak ada satu
kanan kiri tidak perlu tahu. Tetapi Bapa di sorga memperhatikannya. Ya. Orang memberikan persembahan dengan tangannya yang tertutup, tetapi Bapa di sorga tahu apa yang telah kita berikan. Sekalipun tidak kelihatan oleh manusia, tapi Dia sangat melihat. Dia memperhatikan. Dan tidak ada perbuatan kita, entahkah itu baik, entahkah itu jahat, yang tersembunyi daripada Tuhan. Semuanya terlihat jelas di hadapan Tuhan. Ya, apa yang Dia dengar, apa yang Dia lihat, itu yang Tuhan catat di dalam kitab peringatan itu, saudara. Begitupun perbuatan-perbuatan jahat kita, perbuatan-perbuatan dosa kita, perbuatan-perbuatan terkutuk kita, itu pun Tuhan catat di dalam kitab peringatan. Nah, ketika kita mengkalkulasikan kembali, terlalu banyak dosa dan kejahatan. Ya, tambah hari, tambah umur, tambah tahun, tambah dewasa, tambah semakin berumur, maka dosa pun yang kita lakukan semakin banyak. Semakin banyak, saudara-saudara. Coba kita mulai kalkulasi sekarang ini. Berapa banyak kejahatan yang kita lakukan? Nggak usah bicara kejahatan kelas kakap. Ya, hal-hal yang sederhana saja. Itu pun tercatat karena seperti saya katakan kemarin, secangkir air sejuk saja yang engkau berikan kepada seorang yang namanya murid Tuhan, Alkitab katakan tidak akan kehilangan upahnya. Begitupun hal kejahatan, hal dosa, perbuatan salah, kelalaian di hadapan Tuhan, Tuhan catat, saudara. Ya, perkara yang kecil Tuhan catat. Hal sederhana saja, saudara. Kita awali dengan perkataan.